untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya, di hari Rabu 5 Agustus 2026. Saya Esi dan juga rekan Alvina, yang hari ini Mutiara Pagi pendengar akan membahas mengenai menjauhi rasis di media sosial. Bersama narasumber kita ada Ustadz Kyai Haji Turhamun SAG, penyuluh agama Islam Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kita. Betul sekali, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Mbak Esi? Alhamdulillah sehat Ustadz. Esi dan juga Vina, pastinya pendengar juga di pagi hari ini kita ajak untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga di 082179279090. Dan tentunya pendengar Mutiara Pagi ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, langsung saja kita dengarkan juga materi pembuka dari Ustadz Turhamun. Silakan Ustadz mengenai menjauhi rasis di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi untuk thalabul ilmi bersama, mempelajari, mendalami, mengaplikasikan. Di sini kami berharap mudah-mudahan kesehatan selalu berserta pendengar RRI dimanapun berada. Salawat, salam, tetap haribahan baginda Rasulullah SAW. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ini adalah prasasti betapa rasisme itu sudah dinetralisir oleh baginda Rasulullah sejak 1400 tahun yang lalu. Ayat ini asbabun nuzulnya yaitu ketika sahabat Bilal bin Rabah dan yang kita kenal sebagai budak Habsyi yang hitam dan tidak mempunyai kedudukan yang mulia di masyarakat. Tetapi beliau mendapat tugas yang mulia oleh Rasulullah. Ketika Fathul Mekah, beliau ada tugas untuk naik ke Ka'bah dan mengumandangkan azan. Hingga kita mengenal di mana-mana, di masjid-masjid itu, Mbak Aisy dan Mbak Vina, itu struktur di masjid itu satu, bilalnya siapa, ya kan? Imamnya siapa, khotibnya siapa, karena merujuk pada kisah ini. Juga banyak kaum muslimin yang waktu itu menertawakan
Salman Al-Farisi yang tidur dengan keadaan mendengkur. Jadi karena Salman kita kenal jika orang Paris, dia bukan orang Ajam, Arab, orang asli Arab. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna sungguh khalaqnakum, kami jadikan kalian min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan Allah jadikan kita ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal, menghargai, memuliakan satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di sisi Allah itu adalah ketakwaan kamu. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah maha mengetahui juga maha memahami bagi kita semua. Demikian untuk iftitah, kita nanti bahas bersama-sama untuk kelanjutan tentang rasis ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengantarnya Ustadz, dan langsung saja Vina, kita berikan kesempatan pendengar untuk bergabung ya. Iya, silakan Anda hubungi kami pendengar melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Baik, langsung saja kita sapa ya penelpon pertama di pagi ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Mbak Esi dan Mbak Vina. Terima kasih. Ini jauh nih Vina. Ibu Tri ya? Iya, Di betul, Merauke. Mbak Esi. Silakan. Alhamdulillah bisa bergabung Betul. ya pagi ini. Mhm. Iya. Silakan langsung dengan Ustadz Ibu Tri. Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Sehat barokah, sehat selalu, silaturahminya. Makasih. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz juga sehat ya? Alhamdulillah, Putri, berkah doanya. Ya. Iya. Oke, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan menjaga rasis di media sosial. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apa hukum menggunakan media sosial dalam Islam? Media sosial Islam terjebak dalam rasisme Pak Ustadz. Bagaimana dalam hukum Islam dan Al-Quran di masa kini? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Putri di Merauke, Ustadz, mengenai hukum menggunakan media sosial yang penuh dengan rasisme. Silakan Ustadz. Selalu setia, dia masuk pemirsa yang aktif. Iya. Jadi media sosial itu sebuah keniscayaan yang kita hadapi. Jadi mau tidak mau ya, itu udah perubahan zaman yang harus kita hadapi. Dan tugas kita, ya, itu Mbak Esi ya, media sosial itu adalah sarana untuk ukhuwah. Jadi, kita bisa mencari saudara kita yang jauh, bisa kita menyambung saudara kita yang jauh. Sebenarnya hikmah dari media sosial itu sangat besar. Dia kan bentuknya kan netral. Untuk apa? Sebagai media dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi media sosial itu bisa diorientasikan, diarahkan untuk ridha Allah, untuk perjuangan agamanya Allah, untuk dakwah, semua apapun gerak kita untuk kebaikan itu di medsos. Nah, bila di medsos kita kan sering melihat sekarang itu saling menghina, mengaku rasnya yang paling terbaik, sukunya yang paling terbaik, ya kan? Budayanya paling terbaik, bentuk kulitnya paling terbaik,
sehingga menghinakan yang lain. Ini kan kembali ke jahiliyah lagi kita. Dan bila kita menggunakan media sosial untuk menghina saudaranya, beda pandangan politik, beda sukunya, ya kita kan jahiliyah kembali. Apa gunanya Islam? Tidak ada gunanya. Nah itu masih dipaksakan terus, berarti dia kulitnya itu syahadatnya Islam, tetapi dalamnya itu adalah jahiliyah, budaya-budaya jahiliyah. Seperti orang-orang Arab dulu yang menghina sahabat Bilal bin Rabah. Jadi ya kita kembali lagi ke jahiliyah. Dan dia tidak bertobat, ya dia wadallu, dia tersesat dan mengajak kesesatan dengan saudara-saudaranya yang lain, diajak untuk masuk ke jurang kebinasaan, kehancuran, jurang kenestapaan. Demikian. Makasih Putri. Ya. Iya, demikian. Sudah. Baik, terima kasih Ustadz. Kami kembali ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090. Baik, kita sapa kembali pendengar sudah tersambung via telepon ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Evi. Waalaikumsalam. Pak Azhari di Sekayu ya. Silakan Pak Azhari, pertanyaannya apa? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari, sehat selalu. Sehat. Ini Pak, saya bertanyakan, seandainya Pak kita kan dikorbankan oleh anak kan, anak kita kan belum korban, apakah boleh atau tidak Pak bagi anak kita? Baik, Ya. itu saja Pak Zahari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari di Sekayu Ustadz ya. Dikorbankan oleh anak gitu ya. Betul Iya. Ustadz. Sedangkan anaknya belum berkurban Ustadz. Boleh, karena apa? Ya, anak itu kan birrul walidain, bentuk penghormatan dia kepada orang tua. Jadi ada sebuah riwayat yang menyatakan, jika bentuk ikram wa ta'dim, kemuliaan kita untuk penghormatan kita kepada orang tua, ya seperti itu. Jangankan korban, bahkan sedekah-sedekah yang lain itu ya, Pak Esi, ketika sampean bersedekah ya, itu niatkan juga lah ke orang tua. Jadi sampean menegakkan misalnya ke bersedekah ya, niatkan ke orang tua. Insya Allah tanpa mengurangi. Begitu juga. Jadi korban yang mau anak boleh bentuk dari birrul walidain, bentuk membagusi kedua orang tuanya. Demikian. Terima kasih penjelasannya Ustadz Terhamun. Pendengar yang ingin bergabung silakan, masih ada kesempatan ya. Di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya pendengar, kami masih akan terus bersama Anda dalam program Mutiara Pagi ini hingga mendekati pukul 6 nanti. Kita sapa kembali ya, Vina. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah Palembang. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan bagaimana Rasulullah SAW itu menerima firman Tuhan itu sehingga terkumpul di ayat-ayat Al-Quran itu. Bagaimana sistemnya, apa yang tulis di batang kurma, di mana-mana, bagaimana itu sistem metodenya Rasulullah menerima ya firman Allah ini. Itu aja, bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hamba Allah di Palembang ya Ustadz ya. Ya. Wahyu, ya, firman Allah. Betul Ustadz. Iya Ustadz. Iya. Jadi firman Allah itu turun dalam bentuk khatib, ya. Jadi lewat malaikat Jibril itu di Gua Hira. Beliau
beliau menyerupai manusia. Ya kan? Dengan yang pertama, Iqra. Rasulullah menjawab, la ma'ana biqori. Aku tidak bisa membacanya. Terus diulangi lagi. Sehingga sampailah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Hingga terus dalam bentuk lain Al-Quran itu turun bisa dengan suara gemerincing lonceng yang saling menyakiti Rasulullah. Ada bermacam-macam bentuknya Al-Quran itu turun kepada baginda Rasulullah. Nah, jadi secara logika di sini kan hanya bentuk suara kan gitu kan. Sehingga Rasulullah mengajarkan atau menaukidkan bahwa Al-Quran itu turun. Itu Rasulullah mempunyai seorang katibun Nabi. Rasulullah itu mempunyai seorang sekretaris. Siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itulah sekretarisnya Rasulullah. Sehingga dimanapun ketika Al-Quran itu turun, penulisnya siapa? Sekretarisnya siapa? Ya Sayyidina Zaid bin Sabit. Nah itu. Sayyidina Zaid bin Sabit ini menulis dimanapun. Sehingga waktu itu Al-Quran di mana-mana. Kadang ditulis di batu, dipahatnya di batu. Ya kan? Terus ada yang ditulis di pelepah kurma. Ada juga di kulit kambing atau kulit unta. Karena waktu itu sebagian besar sahabat Rasulullah itu hafidhul Quran. Hafal Al-Quran. Sehingga kita bisa membuka sejarah. Waktu itu tulisan yang ditulis oleh Zaid bin Sabit itu ya bentuknya tidak sesempurna sekarang. Jadi kita bisa melihat surat-surat baginda Rasulullah kepada Raja Najasyi, ya kan? Kepada raja-raja Persia, raja-raja waktu itu yang distempel dengan batu cincin akiknya Rasulullah. Maka memakai cincin itu menjadi kesunahan. Cincin batu Rasulullah itu di sebelah kanan. Nah, itu. Jadi sejak itu, setelah Rasulullah meninggal, ya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Jadi sudah diingatkan ketika Rasulullah meninggal, apakah kamu langsung menolak, tidak mempercayai baginda Rasulullah? Sehingga di situ kita mengenal apa? Rasulullah meninggal, langsung muncul Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Nabi palsu itulah ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
mengerahkan pasukan di situ. Banyak sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran meninggal dunia. Sehingga dikhawatirkan secara manusiawi nanti bagaimana Al-Quran itu nanti akan sampai ke kita. Meskipun Allah sendiri sudah menjanjikan nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sehingga muncullah usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita kumpulkan menjadi satu mushaf? Sempat cerita ya, sehingga tersusunlah mushaf itu. Meskipun ada beberapa mushaf, ada satu mushaf yang sudah disyawirkan yang mutawatir sampai sekarang kita mengenal mushaf Utsmani sampai ke kita ini. Meskipun waktu itu ada beberapa sahabat-sahabat yang punya mushaf dengan khilafiyah untuk menetralisir khilafiyah, untuk menghilangkan perbedaan. Ada mungkin dari Sayyidah Hafsah, mungkin dari Sayyidina Ali sendiri, atau dari sahabat yang lain, Amr bin As dan sebagainya. Sehingga satu dimusyawarahkan yang mutawatir sampai ke kita, yaitu Mushaf Utsmani. Penambahan tanda titik ya dan harokat itu sudah mutaakhirin, karena untuk memudahkan pembacanya. Jadi banyak perubahan. Aslinya Al-Quran itu hanya suara saja yang disampaikan oleh dari Allah, dari Lauh Mahfuz kepada Allah, dari Allah kepada malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Demikian. Terima kasih untuk penjelasannya Ustadz Ramun ya. Kita sudah tersambung lagi nih Vina dengan pendengar kita di pagi ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi Armusi dan Mbak Alvina. Pak Zakaria Pak ya? Iya. Betul. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zakaria. Ya. Iya, semoga Ustadz selalu sehat, selalu bersama. Amin ya Allah. Gini Ustadz ya, mau tanya masalah soal ini Ustadz ya. Hafalan dalam Al-Quran ini bagaimana caranya supaya konsisten Ustadz ya dalam menghafal Al-Quran ya. Terus lanjutan lagi pertanyaannya, apakah dengan banyak hafal Al-Quran itu juga bisa memberi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti? Karena kita ketahui kan biasanya kan syafaat dari Rasulullah, baca salawat. Nah, bagaimana dengan Al-Quran yang kita hafal itu juga bisa memberi syafaat kepada kita Ustaz. Terima kasih penjelasan Ustaz, semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zakaria yang ada di Kenten ya. Tadi pertanyaannya mengenai bagaimana bisa konsisten dalam hafalan Al-Quran dan juga bagaimana nantinya Al-Quran bisa memberikan syafaat seperti itu ya Ustadz. Silakan Ustadz. Untuk itu hafidul Quran itu ya butuh keistiqomahan, Mbak Esi. Satu kesungguh-sungguhan. Ada seorang ulama sepuh, saya itu pernah bertemu karena niatnya yang kokoh. Beliau 10 tahun akhirnya bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi kadang di perjalanan beliau di mobil itu ya, itu disetar murotal berulang-ulang. Juga ada sahabat saya juga yang dari Palembang itu, dulu dia berdinas di daerah di sini nih. Jadi dia bermotor dari Palembang itu, dari daerah Pak Jos itu ya, langsung ke hampir sini perbatasan Mesuji sini ya, di
dia bawa motor. Nanti di setelah di situ satu makro surat apa. Nanti berulang-ulang di perjalanan itu. Diulang-ulang, misalnya surat Jum'ah atau surat Al-Munafikun itu kan. Tahu-tahu hafal sendiri. Jadi gitu. Jadi kita mengikuti juga terus itu kan. Jadi kesungguhan kalau sekarang itu ya ketika mendengar terus kita ikuti dan lihat bacaannya itu. Alladzina jahaduna fina lanahdiyanahum subulana. Ketika kita bersungguh-sungguh fina ya, insya Allah diberi kemudahan oleh Allah. Ya, ada juga ini yang sudah sepuh sampai sudah usia berapa itu ya, 70 masih ikhtiar menghafalkan Al-Quran. Jadi tidak ada ruginya orang ikhtiar itu. Dan itu jelas Al-Quran itu akan menjadi penolong kita, menjadi syafaat kita di yaumil mahsyar. Ketika kita dalam doa khatmil Quran itu kan gitu. Waina jannati rafiqah, yang mengangkat derajat kita, yang mengangkat apa? Ya, derajat di surganya Allah nanti. Ya, Al-Quran itu. Final hijabah, untuk menjadi tameng atau penutup dari siksa api neraka. Siratal mustaqim, asyidroja menjadi penolong untuk menyeberang siratal mustaqim. Dan ayat-ayatnya sudah banyak yang menjelaskan. Jangan kau kira kau membaca satu huruf alif lam mim itu harfun, la bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jangan kau kira alif lam mim itu dibaca satu. Tidak. Bahkan alif itu dinilai satu, Mbak Esi. Alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Itu. Dan bahkan untuk orang-orang yang kesulitan membacanya, Rasulullah menjelaskan atau bersabda, falahu ajroni, bagi mereka itu 2 pahala. Loh, kok begitu ya Rasulullah? Iya, karena pahala yang pertama itu kesulitan mereka membacanya, kesulitan membaca Al-Quran itu, dan pahala yang kedua adalah pahala membaca Al-Quran. Falahu ajroni, orang-orang yang kesulitan membaca Al-Quran itu mendapat 2 pahala. Jadi berangkat dari ini jelaslah Al-Quran itu menjadi penolong, menjadi syafaat kita. Jadi perantara kita, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang taat, orang-orang yang yang mengikuti imtisalu awamirillah. Ketika Rasulullah mengajarkan Zayyinu buyutakum biqiraatil Qur'an, ya kita taat manut, ngikut. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Sehingga di rumah-rumah itu ada ketenangan, ada ketentraman, ada kebahagiaan. Itu gitu. Demikian, Mas Zakaria. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita kembali ke penelpon ya, sudah tersambung Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Silakan yang bergabung via telepon. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Ya, malu-malu nih kayaknya Vina ya. Kita ke WA aja sudah kita terima, silakan Vina. Baik, Ustadz ada pesan WhatsApp ini dari Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, ketika kita sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba mau buang angin, terus kita tahan, sahkah sholat kita, terus bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Silakan Ustadz. Iya,
syak itu ya, keraguan. Memang kalau dalam Tangkihul Qaul, dalam kitab Tangkihul Qaul itu ada setan yang menggoda kita dengan keraguan-keraguan. Ada satu lagi setan yang namanya walhan. Walhan itu menggoda dengan apa? Dengan kentut, rasa kentut atau apa itu, mau buang apa itu. Jadi itu sebenarnya ya sebaiknya ya kita ya jangan ragu seperti itu. Yakinlah bahwa itu setan penggoda, dan rasa kentut mungkin ada orang yang sering kentut atau apa itu ya. Itu di kitab dijelaskan setan walhan. Jadi ya sebaiknya kalau dalam kaifiahnya sholat itu jangan menahan buang air ya. Kalau mau buang air dulu baru sholat. Jadi untuk menjaga ketenangan dan kekhusyuan. Kalau hukumnya ya diterima. Allah itulah yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani yang berat-berat. Cuman itu untuk kenyamanan, ketenangan kita dalam ta'abbud ilallah, maka kaifiah atau tata cara atau ilmu beribadah ya kita tahulah seperti itu. Demikian. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Ustaz Turhamun. Kita lanjutkan ke penelpon, ini sudah tersambung ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Terputus ya, kita kembali ajak Anda pendengar untuk bergabung di line telepon 0711369977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan live chat RRI Digital. Ya, pastinya kami masih akan terus bersama Anda pendengar, menemani Anda dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Kita tentunya masih bersama dengan Ustadz Haji Turhamun SAG. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Kembali ini masih Pak Azhari lagi. Pak Azhari kembali bergabung ya. Ya. Baik, silakan, ada pertanyaan lainkah Pak Azhari? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana Pak Ustaz cara kita untuk meningkatkan ibadah di dalam sholat Pak? Baik, meningkatkan ibadah dalam sholat ya. Baik, ditunggu jawabannya Pak Azhari. Terima kasih sudah bergabung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak delay ya emangnya Pak Azhari terimanya. Baik, silakan Ustadz. Jadi pertama khudur ya. Dulu itu sahabat itu ketika udah masuk takbiratul ihram itu selasa tangan kaki sebelah itu di neraka, di surga meniti siratal mustaqim. Jadi kita khudur, hadirkan kita kepada Allah. Itu terus memaknai, menafsiri setiap bacaan-bacaan dalam sholat itu. Dan tingkatan orang ibadah itu dari karhan, malakan, menjadi apa itu? Setelah itu menjadi kenikmatan. Jadi orang ibadah itu pertama dipaksa. Kalau sudah dipaksa, memaksakan diri, dia akan menjadi kebiasaan. Terus yang terakhir menjadi khalwah, menjadi sebuah kenikmatan. Maka itu derajatnya para sahabat. Maka ada bahasa ya, fa'ilam tarohu fa'innahu yaroka. Fa'ilam tarohu ka'annahu yaroka. Innallaha yaro fa'innahu yaroka. Nanti gitu. Jadi jika engkau tidak melihat Tuhanmu, sungguh Tuhanmu melihat ibadahmu. Dan derajatnya para sahabat, jika engkau tidak melihat Tuhanmu, seolah-olah Tuhanmu, ka'annaka, aroka. Jadi
seperti itu. Dan ada lagi derajatnya ibadahnya para anbiya wal mursalin. Jadi setiap itu sahabat Abu Bakar itu memberikan tafsir, misalnya takbiratul ihram ya, Allahu Akbar. Ya Allah, betapa besar karuniamu ya Allah. Betapa besar nikmatmu. Itu ditafsiri gitu. Baru setelah itu baca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira. Puji syukur kepadamu ya Allah yang tidak terlewat. Minta untuk nikmat Allah la tuhsuha, jika aku akan menghitung nikmatmu ya Allah. Itu. Jadi ketika itu pernah Sayyidina Ali itu ketika dihujam pedang, itu tidak terasa dalam keadaan sholat, hudurnya kepada Allah. Jadi kita memberikan makna, mengetahui makna, memahami makna, mempelajari makna, arti dari setiap bacaan dalam sholat. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Ustadz Turhamun atas penjelasannya mengenai pertanyaan dari Pak Azhari tadi. Iya. Ya, penelpon terakhir ya kita sapa untuk pendengar kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ya, silakan dengan Bapak siapa di mana? Pak Doni, Mbak, di Radial. Pak Doni di Radial. Silakan pertanyaannya Pak Doni. Pak Ustadz, nanya Pak Ustadz. Iya. Ya, apa hukumnya Pak Ustadz kalau kita mencari kerja atau masuk kerja dengan cara menyuap atau menyogok Pak Ustadz? Baik, itu saja Pak Doni. Gitu aja Pak Ustadz. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Doni di Radial. Silahkan Ustadz penjelasannya. Hukumnya menyogok. Ya. Betul, mendapatkan pekerjaan dari hasil menyogok atau menyuap gitu ya. Itu koilnya kan jelas, al-mursi wal murtasi. Kuluma finnar itu. Orang yang menyogok dan yang menerima sogokan, ya itu hukumnya tidak apa-apa, cuma masuk neraka. Jadi meskipun ketika kita seolah-olah 99% di dunia kerja tempat kita itu pakai seperti itu ya. Mungkin birokrasinya, karena sistemnya juga seperti itu. Apa masih ada masih ada yang dan banyak di dunia apapun, di institusi apapun yang butuh orang yang sangat itu, yang objektif. Jadi jangan khawatir untuk itu, tetap kokoh, jangan pakai metode al-mursi wal murtasi kulluhuma finnar. Penyogok dan yang disogok itu hukumnya ya dakhulun nar, masuk neraka. Demikian ya. Iya, jadi jangan Ustadz gitu ya. Oke. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Tapi kita sudah di penghujung acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini Ustadz. Ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita terkait tema yang kita hadirkan di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Iya, di penghujung pertemuan kita mau tidak mau dunia medsos ini udah di depan mata kita. Mbak Vina, Mbak Esi ya. Dunia medsos di depan kita, banyak statement, kenyataan, atau di luar apapun yang di luar kapasitas kemampuan kita mudah menilai. Kadang kita tidak tahu itu benar apa salah. Sehingga sering mendiskreditkan, sering menghina, sering melecehkan kelompok lain, ya, suku lain, agama lain, bangsa lain, untuk memuliakan dirinya sendiri. Al-Quran mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali engkau menghina
engkau melecehkan, engkau merendahkan orang lain, suku lain, bangsa lain, bisa jadi yang kau hina itu asa ayyakuna khairum minhum, lebih baik, lebih mulia dari kamu. Juga wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhunna. Juga jangan sekali-kali kelompok kaum perempuan ini kalau sedang berkerumun itu menggunjing biasanya, menggunjing yang lain. Bisa jadi yang kau gunjing itu lebih mulia di sisi Allah. Demikian medsos, jadikanlah ajang untuk ruhama bainahum, untuk saling menyayangi di antara kita. Bukan memberikan perpecahan, karena Rasulullah hadir jelas bagaimana Salman Al-Farisi pendapatnya begitu dimuliakan oleh Rasulullah dalam perang Khandaq. Dan betapa Sayyidina Bilal bin Rabah dimuliakan oleh Rasulullah meskipun bentuk fisiknya hitam, rambutnya keriting, mungkin kakinya tidak sehalus Mbak Esi dan Mbak Vina mungkin, tapi beliau dimuliakan oleh Rasulullah, menjadi muadzinur Rasul. Bahkan beliau masih di muka bumi, telompahnya sudah menunggu di surganya Allah. Demikian mudah-mudahan menjadi pengingat bagi saya sendiri, juga kepada semuanya. Jadi ilmu kita dijaga oleh Allah untuk tidak saling menghina satu dengan yang lain, karena penghinaan itu akan bermuara kepada satu perpecahan. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan kamu kokohlah teguh dengan talinya Allah, dengan ukhuwah Islamiyah, dan janganlah berpecah. Dari perkataan kita sering terjadi, akhirnya terjadilah perkelahian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang namanya rasis itu akan bermuara keindahan, rasis akan bermuara kepada kehancuran. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz untuk pencerahannya di pagi hari ini. Sehat terus, sukses terus, salam untuk keluarga tercinta Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz ya. Ya, pendengar, demikian ya. Tadi kita sudah menyimak Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi ini. Sudah bersama dengan Ustadz Haji Turhamun SAG dengan tema menjauhi rasis di media sosial. Di kesempatan hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Saya Esi dan juga Alvina Damayanti. Tentunya terus bersama Anda pendengar di rangkaian Palembang pagi ini dalam segmen Mutiara Pagi. Kami akhiri hingga di sini. Tetap terus bersama kami. Tepat pada pukul 6 nanti kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.